Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam materi simulasi dan komunikasi digital. Ya, kali ini kita masih membahas tentang apa itu e-book atau elektronik digital. Ya, minggu lalu kita sudah membahas yaitu apa itu e-book ya. E-book ya merupakan singkatan dari elektronik digital, terus e-book dalam bahasa Indonesia, e-book dalam bahasa Inggris, pengertian e-book, dan juga konsep e-book. Dan kita juga sudah membahas kemarin yaitu manfaat utama dari e-book. Terus kita juga sudah membahas kelebihan e-book ya. Ada 9 kelebihan e-book ya. Silahkan nanti kalian baca-baca lagi, kalian review lagi untuk materi minggu lalu. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam e-book. Ya, macam-macam format elektronik digital atau e-book. Ya, ada banyak sebenarnya macam-macam format e-book itu elektronik digital, tapi di sini saya mengambil contoh itu ada 4. Yang pertama adalah PDF ya. PDF ini sudah sering sekali kita dengar ya. Ya, apa sih PDF? PDF itu artinya adalah portable document format ya. PDF ini dirancang oleh perusahaan Adobe ya. Jadi Adobe itu kan ada Dreamweaver juga termasuk Adobe, Photoshop juga Adobe. Dirancang oleh perusahaan Adobe. Sebagian besar aplikasi web atau web browser sudah mendukung pembacaan dokumen dalam format PDF. Jadi sudah banyak sekali ya HP-HP sekarang maupun HP yang dulu ya, intinya sudah banyak aplikasi itu yang baik HP atau smartphone itu sudah mendukung format e-book ya, banyak sekali. Dan e-book ini sangat familiar di kita ya. Selanjutnya adalah HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Language ya. Itu sebagai salah satu bahasa pemrograman berbasis web, memungkinkan kita untuk menampilkan informasi dalam bentuk web dengan konten audio, video, gambar, dan tulisan. Jadi dengan HTML ini kita bisa membuat e-book. Itu e-book kita nanti itu bisa diisi dengan audio, video, gambar, dan tulisan ya. Kita bisa masukkan tentunya melalui sebuah kode program atau kode HTML ya. Seperti contohnya apa itu bold ya, H1, terus untuk mempertebal head, membuat head ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk bahasa pemrograman dari HTML ini. Marquee ya, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada EPUB. EPUB itu apa sih? EPUB itu mungkin jarang kita kenal ya. Electronic Publication, yaitu salah satu jenis standar format yang bersifat open untuk e-book yang dikeluarkan oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF ya, atau IDPF. Nah, kelebihannya dari IDPF ini adalah formatnya adalah penyesuaian konten dalam buku dengan bentuk dan ukuran layar. Sebagai contoh, ketika dibuka dengan ponsel pintar, komputer, atau netbook, e-reader saat ini banyak beredar berbagai aplikasi atau perangkat yang dapat digunakan untuk membuat e-book dan format e-book. Ya, salah satunya adalah Adobe InDesign ya, Adobe InDesign CS, Apple Pax for Mac OS X ya. Itu untuk e-book. Nah, terus ada lagi juga Mobi. Mobi itu adalah Mobi Pocket e-book. Ya, jenis file ini dengan ekstensi format file Mobi yang secara khusus dipergunakan untuk menyimpan e-book dan sengaja diciptakan untuk bekerja pada perangkat mobile dengan kebutuhan bandwidth yang relatif kecil. Ya, itu untuk e-book. Nah, software yang dapat digunakan untuk membuka file dengan format Mobi gitu ya. Software Mobi ini bisa dibuka, yang dapat digunakan untuk membuka format Mobi ini antara lain yaitu Calibri, Sumatra PDF, Stanza Desktop, FB Reader, Mobi, File Reader, Okular, dan Mobi Pocket Reader. Ya, itu adalah salah satu macam-macam e-book. Sebenarnya masih banyak, cuma mungkin ini aja yang bisa minimal untuk agar kalian ketahui.
macam-macam ebook. Terus selanjutnya ebook. Nah, dengan ebook ini kita dapat membuat buku digital ebook ya. Intinya maksudnya adalah dengan ebook memungkinkan seseorang untuk menuangkan pikiran, ide, gagasan dalam bentuk tulisan serta melatih seorang untuk berkreasi dan berinovasi. Jadi kalau kalian punya ide, suka menulis, suka membuat kreasi atau membuat gagasan apapun itu bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan, yaitu dalam bentuk tulisan kita ketik, nanti kita buat sebuah ebook ya. Jadi tidak perlu tulis tangan. Mungkin kalau tulis tangan itu pegel ya kan, karena sekarang kita tinggal ketik aja ya untuk ebooknya. Nah ebook juga memudahkan seseorang untuk mendokumentasikan setiap kegiatan ke dalam bentuk format digital yang dapat dengan mudah diakses dan dibaca setiap saat. Jadi kalau dengan ebook itu kita mau baca apapun gampang setiap saat ya, nggak perlu kita buka buku lagi, kita buka laptop atau smartphone, nah, kita tinggal klik, terbuka, kita tinggal baca. Nah dalam membuat ebook itu juga harus ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu format file itu telah dikenal dan distandarisasi dan dapat dijalankan di berbagai aplikasi saat ini untuk memudahkan pengguna. Jadi usahakan ketika membuat ebook itu support dengan aplikasi apapun ya. Terus yang kedua adalah kompatibel terhadap semua jenis hardware perangkat digital. Jadi juga support dengan semua jenis perangkat hardware digital ya, dengan HP apapun support, dengan perangkat apapun support gitu ya. Jadi itu akan memudahkan kita juga. Telah mendukung fitur-fitur layaknya sebuah dokumen dan didukung penuh terhadap teknologi web ya. Jadi ya intinya dia sudah fiturnya itu kalau bisa tuh lengkap dan juga bisa dan mendapat dukungan dari sebuah terhadap teknologi web. 4. Tidak membutuhkan ruang memori yang besar dalam penyimpanan. Kalau bisa tuh kita bikin ebook itu yang memorinya sedikit, banyak tapi sedikit ya, hasilnya memori kecil sehingga kita bisa memuat banyak ebook nanti dan tidak memakan memori juga. Terus yang kelima, dapat diatur konfigurasi keamanannya untuk file tersebut. Jadi juga keamanan file itu juga perlu kita atur juga, yang mungkin kita kasih password atau lainnya seperti itu. Nah mungkin itu aja kali ini untuk materi ebook ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana sih kita membuat ebook ya. Karena ebook juga kita bisa bikin baik secara dengan online ataupun dengan aplikasi secara offline ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.